Contoh yang paling penting ya, yang merusak ya dari proyek infrastruktur yang dilabeli PSN itu adalah perampasan kedaulatan tanah rakyat Indonesia. Saya nangani banyak rakyat jadi korban itu. Luar biasa itu. Hanya dalih PSN, tanah diambil oleh negara, duit titipin di pengadilan, di sana nanti juga bertarung dengan mafia, tanahnya langsung dipakai untuk proyek strategis negara. Yang terakhir yang paling parah, PIK, proyeknya Aguan, itu kan nggak ada hubungannya dengan negara. Iya, tapi PSN itu PSN. Tapi bisa di PSN. Nah itulah oligarki pinjam tangan kekuasaan di backup oleh oligarki, lalu kekuasaan membuatkan kebijakan untuk oligarki. Sehingga PSN itu saya bahasakan sebagai apa? Ya, PSN itu adalah kebijakan penguasa untuk menyediakan lapak bisnis bagi oligarki dengan modus merampas tanah rakyat. Dan itu ini fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di channel UI Watch. Ya, ini channel yang mengamati situasi negeri ini yang kata orang sedang tidak baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Bang. Saya Heru Purwanto. Silakan, Bang. Ahmad Husainudin. Nah, ya. Beliau ini lumayan terkenal ya sebenarnya, tapi beliau sangat low profile, dan hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana menjelang berakhirnya atau istilahnya lengsernya Presiden Indonesia yang sedang seru ini. Kita akan membahas dari berbagai sisi, dari berbagai pandangan, dan ini sekali lagi kita mengungkap fakta ya, tidak menjelek-jelekan atau apa, tapi kita mengungkap fakta. Terserah seperti apa nanti Bapak Ibu saudara-saudara yang menilainya. Bang, gimana Bang pendapat Abang nih? Yang pertama, saya klarifikasi, saya bukan alumni UI tapi dapat kehormatan nih. Masya Allah. Ini. Dan bahkan tadi nomenklaturnya dibuat umum ya. UI itu bukan Universitas Indonesia, bahkan untuk Indonesia. Betul, ya. Betul sekali. Jadi Prof. Taufik Pahudin tadi meminta dikenakan, terima kasih. Jadi sebagai penghargaan, penghormatan saya kenakan, dan karena ini memang acara channelnya UI Watch begitu ya. Baik, tadi Pak, menarik sekali. Yang pertama saya ingin mencoba mewakili pembacaan suasana kebatinan rakyat Indonesia ya. Dulu saya masih ingat di era-era sebelumnya, terutama yang paling dekat Pak SBY ya. Di zaman Pak SBY itu ada kesan sedih, merasa kehilangan, dan bahkan ada semacam nostalgia lama yang muncul kembali jelang Pak SBY berhenti dari jabatannya. Saya katakan Pak SBY nomenklaturnya berhenti dari jabatannya, tidak lengser. Tidak lengser ya. Karena Pak SBY memang tidak menginginkan tambah periode. Tidak juga ingin tunda pemilu. Bahkan dulu kan kita masih ingat politisi Partai Demokrat sebelum pindah ke PDIP, Paul Takrut Sitempul kan berusaha membangun narasi Pak SBY ini cocok untuk memimpin kembali ya. Bahkan narasinya ini di kita nggak jadi apa ya. Bu Ani juga bisa memimpin, tapi Pak SBY nggak menginginkan itu. Sehingga saya bisa katakan Pak SBY itu memang ya berhenti dari jabatannya karena purna tugas. Demokrat sejati berarti. Ya, purna tugas begitu saja ya. Kalau catatan tentu masing-masing ada catatan ya. Tapi saya ingin fokus kepada bahwa Pak SBY itu berhenti karena purna tugas. Nah, kalau Pak Jokowi ini saya sebut beliau ini tidak berhenti dan tidak purna tugas, tapi lengser. Beliau ini lengser. Kenapa lengser? Karena beliau itu sebenarnya tidak ingin berhenti di 20 Oktober 2024 ini. Ya sebulan lebih dikit lah. Beliau bermanuver dan sudah dikonfirmasi oleh PDIP, Adian Napitupulu, banyak orang lah. Kalau beliau tidak menyatakan itu atau mengingkari itu kan kita bisa paham lah. Untuk menilai Pak Jokowi jangan menunggu klarifikasi atau konfirmasi dari Pak Jokowi. Percuma. Karena beliau kan terkenal pembohong gitu loh. Jadi klarifikasi dan konfirmasi seorang pembohong itu tidak bernilai. Nah, saya interupsi Pak. Termasuk ini kan lagi rame-rame nih membahas tentang undang-undang anti impres. Di mana ada kesan bahwa Pak Jokowi itu nanti akan menjadi ketua Wanti Pres dan Dewan Penasehat. Tapi dibilang enggak, saya nggak mau seperti itu. Nah, kata-kata nggak mau dia itu jangan-jangan itu cuma berbalikan ya. Jadi sekali lagi segala informasi politik kalau diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh Pak Jokowi lebih baik diabaikan. Karena banyak sekali jejak digital yang beliau katakan A ternyata B,
Beliau katakan saya ingat tuh. Anak saya tuh nggak pengen jadi politisi kok. Nah, biar dagang dia gitu ya. Ya mungkin bisa dilihat nih di sini ya. Jejak digitalnya itu banyak banget nih kalau mau dilihat. Tolong ditampilin aja tuh. Ya. Iya. Nggak akan impor 11.000 triliun, mobil SMK 6.000. Terlalu banyak. Yeah. Dan tentu kalau saya terus tetap ingat ini. Ya. Dan saya yang paling tidak mungkin saya hilangkan dari benak saya, juga benak publik adalah kasus ijazah palsu. Wah, ini menarik nih. Sampai sekarang belum tuntas ya? Belum, karena sampai sekarang tidak pernah muncul ijazah aslinya. Yang kita heran kenapa DPR kok diam gitu. Ya, tapi itu. di ujung ini PDIP kan sudah mulai bergolak begitu. Tapi ya kita paham lah, pergolakan PDIP itu bukan karena PDIP membela kepentingan rakyat kita yang ingin presiden itu jelas statusnya seperti saya tambahkan lagi Bang, mau ingat nih Bang. Waktu kasus itu rektor UGM tuh bilang loh, saya meyakini bahwa meyakini kok aneh meyakini rektor ya. Baik, sebelum ke sana ya, sebenarnya saya ingin kembali ke flashback tentang 20 Oktober Pak Jokowi lengsernya. Ya, silakan. Jadi hari ini justru suasana kebatinan rakyat itu tidak bersedih, prihatin atau merasa ada nostalgia yang hilang, tapi pengen buru-buru ke tanggal 20 dan bahagia sekali. Jadi kebahagiaan rakyat itu bukan menyambut Pak Prabowo menjadi presiden loh, tapi menyambut Pak Jokowi lengser, bahagia sekali gitu loh. Ini yang saya baca dari berbagai informasi, dari komentar netizen. Juga saya bertemu dengan sejumlah tokoh dan bahasa kegemasan ya. Ada istilahnya lagi tuh, mereka muak. Lah iya, kegemasan, kemarahan, kemuakan itu terkumulasi menjadi satu kata. Bahkan minta Pak Jokowi itu segera lengser lebih cepat. Misalkan kawan-kawan di petisi 100 itu kan berulang kali ya, segera turunkan sebelum waktunya begitu. Nah, dari situ kita akan melihat sebenarnya apa sih yang terjadi kok rakyat mau ditinggal pemimpinnya kok malah seneng gembira, bahagia gitu loh. Tidak ada kesan Pak Jokowi, tapi ada sih sejumlah tagar coba dibangun dengan hashtag misalkan terima kasih Pak Jokowi, tapi ya nggak ngangkat. Itu artinya basa-basi. Memang suasana kebatinan rakyat secara umum yang alamiah terkonfirmasi berbagai tagar-tagar di akun X itu adalah rasa bahagia akan berakhirnya kekuasaan Jokowi, dan bahkan ya semacam konfirmasi perasaan marah terhadap periode yang dijalani oleh Presiden Jokowi ya. Tagar-tagar tentang ya Pak Jokowi yang punya nuansa negatif keluarganya lagi. Nah, ditambah lagi keluarganya. Makanya orang kemudian ketika melihat ya track record Pak Jokowi, track record Mas Gibran, Mas Kaisang, orang jadi ingat pepatah yang menyatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya. Atau bahasa kami itu ya 11-12 gitu. Jadi ya kita lihat tadi kita kan ngobrol tentang permintaan media untuk mengklarifikasi Mas Kaisang terkait dia naik pesawat pribadi, jet pribadi. Ternyata kan nggak dijawab. Ini kan gaya khasnya Pak Jokowi gitu kan ya. Gaya khas. Karena jangan emang nasihatnya begitu. Tapi cerdik juga karena dia sadar apapun jawabannya pasti keliru di hadapan rakyat. Apapun jawaban dari Mas Kaisang, klarifikasi apapun itu pasti akan dipahami negatif. Pasti akan digoreng, apalagi oleh kawan-kawan YouTuber. Pasti goreng. Ada lagi tuh menteri. Jadi menurut saya arahan untuk tadi tidak menjawab itu sebenarnya ya memang strategi yang kurang lebih sama gitu. Kembali ke soal kenapa kita gembira. Soalnya adalah bahwa memang sepanjang perjalanan 2 periode Pak Jokowi itu memang banyak menyisakan masalah di tengah-tengah rakyat. Utang luar biasa. Dulu sekitar 2 sampai 3 ribu ya, sekarang sudah di angka 8 atau hampir nyaris 9. Itu belum dihitung hutang-hutang BUMN loh. Betul. Itu besar sekali. Konstruksinya kan begini, kenapa kita minta utang BUMN itu juga dihitung sebagai utang negara? Karena apa? BUMN itu kan keuangannya itu ada PMN-nya, penyertaan modal negara. Sehingga korupsi di BUMN itu dianggap juga penyimpangan dalam konteks korupsi karena keuangan negara. Maka bisa masuk KPK kan di situ. Anehnya karena untuk prestasi ya utang BUMN kenapa nggak dikumulasi gitu loh. Ya itu. Nah, ini yang menjadi soal adalah ketika BUMN juga kolaps, akhirnya bukannya BUMN itu katakanlah dibubarkan saja lah daripada berat. Justru di bailout, muncul penyertaan modal negara baru dari negara melalui siapa? APBN. APBN dari mana? Rakyat. Akhirnya itu baru utang. Defisitnya luar biasa ya. Belum lagi partai ini luar biasa rusak loh. Di era Pak Jokowi itu partai waduh kacau loh.
Karena konon Golkar aja yang pohonnya kalau orang Jawa bilang pohon beringin gede Golkar itu singklu, angker, ngeri gitu. Nah ini digergaji. Dulu gak ada yang dengerin, gak ada yang berani dekat dengan pohon berang ini, singklu, ngeri. Apa namanya, penuh dengan apa ya? Auranya itu kan mengerikan gitu loh. Sekarang ditebang aja, gampang aja. Nebangnya juga nggak. Menurut saya Golkar itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Nebangnya nggak pakai orang intelektual, orang yang punya kapasitas. Ditebang pakai Bahlil coba. Yang setelah acara tebang menebang pohon beringin itu kan Bahlil kedapatan ada minuman yang dari Jepang gitu loh ya. Waktu diklarifikasi dia nggak berani jawab karena media. Ya nanti ya. Gitu loh. Itu partai. PKB juga diadu domba sekarang ini kan di era Pak Jokowi. Yang paling drastis selain ada PSI itu. Bagaimana bisa ada orang baru 2 hari jadi anggota jadi ketua? Padahal di ADRT-nya harus ada pelatihan segala macam loh itu. Iya. Jadi ini bener-bener nih, memang kalau kita lihat di semua sektor kita ini bener-bener sedang tidak baik-baik saja. Saya itu Pak jenengan pernah nonton nggak? Kalau saya sering ikut nonton anak-anak itu nonton SpongeBob. SpongeBob itu dalam satu episode itu kan kedatangan saudara sepupunya, namanya Stanley. Stanley itu pengen kerja gantikan SpongeBob di kedainya Tuan Krab. Tapi setiap apa yang dipegang oleh Stanley itu rusak. Mau TV rusak, masakan rusak. Nah, Jokowi itu mirip Stanley itu. Apa yang dipegang Jokowi itu rusak, kacau balau. Rusak, wah. Tapi asal ditanyain, jangan tanya saya dong. Kenapa? Asal ditanyain, kenapa begini? Jawabnya jangan tanya saya dong. Lah iya, rusak semua. Sekarang apa yang nggak disentuh oleh Presiden Jokowi nggak rusak ujungnya. Jiwa Sarawak rusak. Kalau IKN itu kan sebenarnya nunggu dia selesai aja, Pak. Oh gitu ya. Dia selesai juga itu IKN. Jadi kalau IKN itu seusia dengan usia kekuasaan Jokowi. Sepanjang presiden masih berkuasa, masih established. Tapi begitu jatuh ya selesai juga IKN. Gitu. Oke. Bang, buat closingnya apa nih? Closingnya adalah begini. Saya ingatkan kepada seluruh politisi bahwa usia kekuasaan itu sama dengan usia manusia, ada ajalnya. Dan kita pada akhirnya, ada pepatah yang mengatakan kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita ya sebagai bagian dari anak bangsa mati pasti meninggalkan legacy. Cuman legacy apa yang mau kita bangun? Apakah legacy pendusta, pengkhianat? Hari ini saya pastikan semua rakyat itu akan mayoritas ya, kecuali yang saya kecualikan adalah orang-orang yang selama ini menjadi pendukung, penikmat, penjilat. Itu legacy yang dihasilkan oleh Presiden Jokowi itu legacy kebohongan, pengkhianatan, utang, legacy ngerusak. Itu ada pada Presiden Jokowi. Memang ada capaian infrastruktur, tapi kalau kita hitung ya, pertumbuhan infrastruktur itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan hutang yang luar biasa dan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari proses pembangunan infrastruktur. Contoh yang paling penting ya, yang merusak ya dari proyek infrastruktur yang dilabeli PSN itu adalah perampasan kedaulatan tanah rakyat Indonesia. Rusaknya nangani banyak rakyat jadi korban itu. Luar biasa itu. Hanya dalih PSN tanah diambil oleh negara, duit titipin di pengadilan, di sana nanti juga bertarung dengan mafia, tanahnya langsung dipakai untuk proyek strategis negara. Yang terakhir yang paling parah, PIK proyeknya Aguan, itu kan nggak ada hubungannya dengan negara. Iya, tapi PSN itu PSN. Tapi bisa di PSN. Nah itulah oligarki pinjam tangan kekuasaan di backup oleh oligarki, lalu kekuasaan membuatkan kebijakan untuk oligarki. Sehingga PSN itu saya bahasakan sebagai apa? Ya, PSN itu adalah kebijakan penguasa untuk menyediakan lapak bisnis bagi oligarki dengan modus merampas tanah rakyat. Dan itu fakta. Kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa pungkiri itu. Jadi ini hanyalah sebagian dari yang kita sampaikan pada hari ini. Nantikan selanjutnya kita akan terus menguliti hal-hal ini demi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.